Mungkin gue dibilangnya kalau om bokap gue domba-domba tersesat ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan kaum bersama host Faris di sini. Kita masih sama bintang tamu yang sangat luar biasa hari ini, Mas Singgi. Oke, Mas Singgi melanjutkan pertanyaan tadi, ya kan? Perbedaannya sebelum dan sesudah lo menjadi mualaf nih gimana? Perbedaan gue sebelum dan sesudah menjadi mualaf. Ya. Pertama ya. Kalau dari gue sendiri, kan gue udah nentuin nih gue masuk ke agama Islam nih. Oke. Gue langsung belajar kayak tanggung jawabnya apa aja sih gitu. Gue harus bisa ngapain sih gitu kan. Itu kayak gue harus begini, sholat 5 waktu harus gue coba lakukan semua gitu. Ambillah, gue sholat subuh nyobain gitu kan, sholat subuh. Di sholat subuh ada yang kunut ada yang enggak gitu, kenapa gitu kayak. Oke, lo pelajaran itu juga. Iya, kayak gitu bahkan ya. Akhirnya lo tahu tuh kalau sholat ada 5 waktu tuh dalam satu hari. Sholat iya, kalau dulu gue benar-benar ya to the point aja. Di SMP gue juga pernah kayak itu tuh kayak kan orang kalau istirahat kita jam 10 ya anak sekolahan ya. Pada ke musola gitu atau ke masjid lah ya, yang di dalam ngapain gitu kan, sholat duha gitu, gue tahu. Ya udah gue juga ikutan aja. Soalnya kan kita menambah rezeki gitu kan, menambah rezeki gitu. Ya gue coba ikutan sholat ya sembari gue belajar gitu. Dan itu ya alhamdulillah berguna. Berarti emang dari kecil lo udah ada niatan pengen belajar Islam ya? Maksudnya udah kayak ada keinginan dari kecil tuh, Pak. Udah ada keinginan. Itu cukup langka loh, Gi. Maksudnya orang biasanya yang pengalaman gue tahu, orang biasanya proses mualaf terjadi begitu dia sudah besar, begitu dia sudah dewasa dan sudah mulai tahu yang menurut dia baik dan menurut dia benar, akhirnya baru dia jadi prosesnya mualaf. Kan? Kalau dari kecil ini bener cukup unik nih. Jadi kayak lu punya keinginan untuk Islam tuh udah dari kecil. Bahkan lu ngumpet-ngumpet untuk hal itu ya. Iya kan? benar. Iya. Mungkin karena di Indonesia sendiri kan kita mayoritas ya. Benar. Mayoritas. Lingkungan. Berarti dari lingkungan. Terus juga kalau misalnya lebaran, ya tahu sendiri ramenya bener dong ya kan. Muter-muter anak-anak. Yang tadi gue bilang walaupun nyokap gue Islam tapi enggak sholat gitu kan. Tapi kalau misalnya lebaran kan tetap biasanya mampir ke kerabat gitu kan. Nah di situ ada walaupun nggak ngomongin apa kan kita ngasih ucap selamat, cuman mungkin di situ gue tergugah kali ya. Mungkin bisa jadi ya. Gue lupa juga sih. Oke, jadi dari dulu tuh lo setiap dalam setahun lo ngadain 2 perayaan dong. Iya benar. Pasti 2 perayaan. Natal sama Lebaran. Benar. Kalau Lebaran gue pasti ke tetangga-tetangga tuh. Kalau Natal pasti pada datang. Oke, double dapetnya berarti ya. Waktu kecil tuh anak-anak kecil seneng banget tuh pasti itu. Lupa gue. Oh udah lupa ya? Lupa. Udah jauh banget nih sahabat kaum dia nih umurnya nih. Udah lupa kecilnya kayak gimana. Oke, berarti perbedaan sebelum dan sesudahnya gitu ya. Ada hal lain yang lo rasain? Apa maksudnya apalagi pas udah gede gitu? Pas udah gede kayak sekarang gitu ya. Cuman kalau misalnya menurut gue sendiri, menurut gue pribadi sih, untuk kalau misalnya dibilang gue mualaf gitu ya, sama yang nggak mualaf gitu ya, kadang-kadang bahkan ya to the point ya, ada yang bisa ngaji, bahkan dia gue kayak gue nih ya mungkin masih sedikit-sedikit walaupun ada salah-salah gitu ya, belum sama-sama belajar lah kita ya. Iya, masih sama-sama belajar. Tapi menurut gue kayak yang dari awal udah muslim gitu, keluarganya muslim gitu kan, tidak ada hambatan. Yang kayak gitu aja tuh nggak bisa gitu. Oh, masih banyak ya. Masih banyak kayak misalnya sholat nih ngelanjut nih apa udah rakaat kedua nih atau rakaat ketiga nih gitu kan, misalnya sholat zuhur rakaat kedua nih. Dia udah di sujudnya kan harusnya tinggal 2 rakaat lagi kan, tapi dia tetap 3 rakaat gitu. Kok nggak coba cari tahu gitu kan? Maksudnya gue sendiri yang ya gue sih nggak nyalahin dia gitu, mungkin emang belum dikasih waktunya buat tahu gitu atau lain-lain gitu kan ya. Kalau gue ngelihatnya sih gitu aja gitu. Kayak perbedaannya kalau gue ngelihat orang, gue mikir tadinya ketika dia masih belajar, cuman ketika gue udah masuk nih ke mualaf nih,
dengan umur yang sama-sama dewasa, menurut gua tanggung jawabnya untuk yang mualaf kebanyakan ya. Iya. 100% pasti pada belajar. Iya, Ketika dia dikasih kesempatan, yang penting kalau dari gua lihat sekarang sih sayangnya tuh emang bener sih kalau di muslim nih, kalau yang selain noni gitu ya, selain non muslim gitu ya, selain non muslim itu pasti dibilangnya kafir, benar kan? Bahkan yang tadi gue bilang kalau misalnya orang Islam bisa mengkafirkan orang Islam sendiri dengan keadaan tertentu, benar kan ya? Nah, cuman hal-hal seperti itu lebih baik sih jangan kalau buat mungkin teman-teman di sono gitu ya, yang punya temennya noni gitu, jangan bilang kafir gitu, nggak perlu sih. Karena apa? Yang gue tahu orang yang pindah ini bukan karena dipaksa kasar atau gimana pun, tapi dari lembutnya sih gitu. Oh, dari lembutnya. Iya. Dari lembutnya orang-orang muslim itu sendiri. Benar, gitu. Biasanya deket sama siapa lembut, gini gitu. Kalau ada yang kasar biasanya kita kayak tutup kuping sih. Oke, berarti emang dari lingkungannya. Jadi kayak kalau lo punya teman yang non muslim, ya lo rangkul aja. Benar. Gitu. Siapa tahu ya kan kayak model-model lo gini kan, dari lingkungan lo, teman-teman lo pada kayak gitu, akhirnya lo juga jadi pengen belajar ya kan. Oke, keren, mantap Singgi. Terus tanggapan keluarga lo nih gimana tuh pas lo di Mualaf? Jadi ya secara general dari kan kalau tadi kan dari bapak lo kan dulu sempat tentang maksudnya. Sekarang sih masih nentang sih. Cuman udah karena gue bilang tadi perbedaannya. Iya. Kalau kita udah dewasa nih kayak ya udah bisa protek diri sendiri lah. Wah nggak enak nih bahasanya nih, gue tinggal kabur aja lah udah gitu. Karena kan ya di agama sendiri kan nggak boleh ngelawan orang tua gitu kan. Cuman kalau misalnya udah hal-hal seperti itu, daripada jadi berantem jadi apa gitu bisa gue tinggalin. Perdebatan lah ya. Bener gitu. Karena ya misalnya nih sekarang di layar TV pagi-pagi lah ya. Di mana-mana pasti ada pengajian ya. Di televisi manapun ya, misalnya lu jam 5:30, jam 5 pasti pada pengajian tuh ya kan. Ada kayak Mama Dede gitu-gitu ya kan. Gitu benar. Kalau sama gue nggak mungkin gue setel. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa emang? Yang memunculkan perdebatan. Susah. Terus juga kalau misalnya ya lu ngaji di rumah gitu ya. Standar lah ya, suara dilantangin gitu ya. Gue mau pelan-pelan. Bahkan kalau bisa nggak sih gitu. Oh gitu, perjuangan juga ya. Iya, sampai sekarang juga masih karena kan tinggal bokap gue doang kan gitu. Dan gue harus ngerawat sih gitu. Oh harus ngejaga karena juga. Kakak gue 2 di luar jauh gitu kan. Adik gue masih single, masih belum mandiri lah ya. Cuma mandiri ya. Masih belum mandiri gitu kan. Jadi gue masih ngurusin bokap sih gitu. Oke. Jadi emang tinggal bareng sama bokap juga soalnya. Tinggal bareng sama bokap. Ya buset. Perjuangannya berat juga ya. Karena kalau gue ngaji ntar jadi tiba-tiba ada kayak piring pecah lah. Makanya gak enak ada gelontang-gelontang gitu kan. Wow, luar biasa. Luar biasa perjuangannya. Menghormati aja jadi ya udah. Tapi kalau lebaran gitu gimana Gi? Sekarang nih. Kalau lebaran sekarang. Kalau bokap gua, kalau misalnya sama yang lain selain sama mungkin keluarga gitu ya, sama tetangga sih nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalau kayak lulu gua gitu. Kalau mungkin tetangga kan, tetangga kan ya udah beda urusan lah ya. Cuma kalau misalnya, apalagi gua mungkin anak kandung sendiri gitu ya, ada rasa tanggung jawab kayak harus sama nih harusnya nih gitu. Seharusnya, iya. Makanya dari bokap lo ada. Ya, gua wajar sih kayak gitu, gue wajar sih gitu. Cuman apa ya, ya udah makanya dibilang menghindari perdebatan ya udah biarin aja. Oke, apa-apa. Luar biasa perjuangan Bapak Singgi nih. Mungkin gue dibilangnya kalau bokap gue domba-domba tersesat ya. Apa? Apa domba-domba? Adalah domba-domba lu cari-cari aja lah. Oke. Nah, kan yang gue tahu nih, sekarang kan lo udah beristri dan juga udah punya anak. Istri lo juga muslim juga kan, alhamdulillah. Gimana nih tuh? Lo sekarang kan lo jadi imam nih. Gimana nih cara lo dulu deketin istri lo atau sampai sekarang kayak meyakinkan kalau gue udah 100% Islam nih. Jadi kayak pasti kan istri dulu pasti tahu kan background lo kayak gimana dulunya ya kan. Gimana tuh
pengalaman itu? Nah, kebetulan kan gue tuh kenal sama istri gue tuh di SMA kan. Oh, ke SMA tuh. Pas SMA dan pas di SMA. lo... Dan gue masuk Rohis. Oke. Jadi labelnya yaitu Muslim, bener dong ya kan. Oke. Di situ gue berlabel Itu kelas berapa Muslim. Gi? Lu maksudnya mualaf di SMA tuh kelas 1 langsung? Kelas 2-an kayaknya deh. Kelas 2. Kelas 2-an. Yang sorry tadi gue lupa skip nanya. Yang bawa lo untuk ke ustadz atau ke ininya orangnya Di Rohisnya. Di Rohisnya. Jadi sama anak-anak ada. Rohis itu sendiri. Sama anak-anak Rohis kan kayak ya misalnya kita nih deket nih temenan nih gitu kan, deket kayak curhat-curhat cerita gitu kan. Oh ternyata udah di ini belum, dari itu belum gitu kan. Nah dia cerita ke atasnya lagi gitu. Peminanya. Gitu. Akhirnya yaudah kita inin aja nih, mungkin kemarin udah pernah atau belum mungkin lupa gitu kan, ini sekarang dimualafkan. Oke gitu. Jadi di Rohis itulah akhirnya jadi kayak pas SMA lu masuk Rohis. Kalian kayak ya udah nih kayak proses gua belajar lebih dalam. Bener. Mungkin kan. Jadi lu bilang cerita ke teman-teman lo dan teman-teman lo pasti bakal seneng banget dengar hal itu. Akhirnya dipanggil pembinanya untuk bener. Secara resmi untuk mualafin. Bener. Gitu. Oke. Tapi terus yang dari kenal sama istrinya gimana tuh selanjutnya tuh? Iya, kalau kenal sama istri gue ya jalan gitu aja lama-lama kan udah ya udah menurut gue SMA sekarang udah cukup dewasa kali ya. Habis SMA kuliah. Kuliah juga agak-agak jauh ngekos gitu kan. Ya udah tidak terlalu terpantau gitu kan. Tuh ya bisa lah ya langsung udah full banget. Jadi kan mungkin cuman tetap gue cerita juga akhirnya ke istri gue gitu. Ya. Kalau gue gini gitu. Cuman kan nggak kelihatan. Karena gue udah bisa dan udah belajar gitu. Gitu. Lu juga lo ceritain lah kondisi keluarga gue kayak gini nih. Pasti kan sebelum lu menikahkan dia. Dan alhamdulillahnya dia bisa menerima juga. Bener. Udah punya 3 anak sekarang. Iya, alhamdulillah. Tapi gitu sih. Istri juga sama orang tua lo juga ini kan deket-deket aja gitu kan. Deket-deket aja sih. Santai ya. Soalnya juga serumah juga kan berarti sekarang. Iya. Cuman ya tetap gue bilangin sih. Untuk menjaga lah ya. Benar. Hal-hal itu ya. Menjaga kita. Apalagi kalau bokap gue sama gue kan masih sebenarnya baik-baik aja. Cuman kalau untuk dari sisi kepercayaan slack nih. Bener-bener kontras banget ya. Slack lah gitu. Cuman kalau ya cuman mau gimana kan? Ya udahlah, jalanin aja. Itu sih. Cuma kalau kebetulan gue berkeluarga sekarang, kalau dari ya untuk anak-anak gue dulu sempat ngeri nih. Sabtu Minggu gitu kan, gue ngeri dibawa ke gereja gitu. Kalau lagi libur ya, pas banget Sabtu Minggu libur. Gue ngeri banget gitu kan, gue ngeri gitu. Cuman kan ya belum mungkin gue nggak tahu ya pernah apa enggak gitu ya. Intinya kan sekarang udah agak-agak gede nih, udah gue ajarin ya tanemin kan? Lah ya. Terus juga kalau di sekolah kan udah gue jelas nih kan, lu ngikutnya ajarannya pelajarannya agama Islam gitu. Kita ngajarinnya agama Islam gitu. Sekarang ikut-ikut ngaji gitu kan. Lu waktu itu taruh di pengajian juga gitu. Udah gue masukin pengajian juga. Jadi biar emang udah lo tanemin dari kecil ya. Biar aman juga kan. Walaupun sebenarnya kalau ya gue nggak tahu juga sih. Bokap gue menurut gue ya agak kurang serak gitu. Cuman ya udah lah, ini kan udah keputusan gue, keluarga gue. Orang tuanya sekarang ya. Iya. Lo juga yang biarin nanti gue yang tamingin gitu kan. Kalau dari sama bokap gitu. Cuman intinya anak gue juga, kalaupun nanti misalnya anak gua dalam mungkin prosesnya dia hidup dewasa gitu, berbenturan lagi dengan untuk masalah keyakinan gitu ya. Ya kalau dari gua pengalaman aja sih ya nggak akan gua kerasin atau kayak gimana. Kayak gue secara halus aja kenapa gimana, karena biar kalau emang jalannya ke Islam gitu ya, ya mudah-mudahan jalannya semua ke Islam gitu. Amin. Anaknya soleh-soleha mudah-mudahan gitu kan. Amin. Pasti bakal baik lagi gitu. Kalau menurut gue pribadi yang paling oke ya di Islam ini. Mantap ya, karena juga lo dari kecil juga lo udah tanamin ilmu agama Islam, di lingkungan sekolahnya juga di sekolah yang mayoritas Islam. Ya semoga sih emang dia seterusnya seperjalanan hidupnya dia akan tetap istiqomah di agama Islam. Walaupun misalnya sempet mungkin
di jalan itu bakal Ada goyah atau goyang gimana. gitu atau gimana gitu kan. Namanya menurut gua hidayah itu nggak ke yang non muslim aja, yang muslim juga bisa jadi gitu kan. Oke. Dan semoga selalu mendapatkan dan menerima. Amin. Gitu. Siap. Oke nih, Singgi, thank you banget nih. Siap. Pengalamannya keren banget, Siap. cukup rumit juga. Rumit, ya kan? Bro. Cukup rumit pembahasan kali ini nih, cukup ya dibilang sensitif, sangat sensitif. Sensitif. Tapi ya nggak apa-apa, kita buat sama-sama belajar bareng-bareng ya kan. Biar sahabat-sahabat kaum juga dapat dari sisi seorang mualaf ya kan. Kayak gimana kayak gitu. Ya Singgi juga pengalaman yang diceritakan menurut gue juga udah cukup rumit, perjuangannya cukup panjang ya kan. Ya dari ceritanya juga bisa digambarkan kan betapa rumitnya prosesnya dia untuk jadi mualaf. Jadi emang perjuangan banget dan cukup unik karena dia dari kecil, dari SD udah pengen belajar untuk jadi seorang muslim. Oke, Gi, pesan-pesan untuk sahabat kaum nih gimana nih? Gimana? Dari pandangan lo nih, maksudnya kayak tadi pandangan lo dari seorang mualaf ke teman, misalkan dia punya teman-teman yang non atau kayak gimana. Jadi kan lingkungan bisa membentuk seseorang kan. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya apa sih namanya, untuk kalian gitu yang punya teman non muslim, apapun itu agamanya gitu ya, tetap udah normal aja, agamamu agamaku gitu. Tapi jangan coba nyinggung lah gitu. Malah kalau disinggung apalagi dalam hal-hal yang kasar gitu, takutnya malah ngejauh bukan ngedeket gitu. Karena kan kita ngarepnya kan ngedeket dong ya kan gitu. Walaupun misalnya sekarang nih udah ngedeket tapi belum tentu jadi gitu ya. Mungkin kedepannya dia akan berubah sendiri gitu kan, nggak ada yang tahu. Siapa tahu dapat hidayah. Bener, gitu ya. dapat hidayah. Mungkin dia terinspirasi dari kita 1 tahun atau 2 tahun kemudian gitu kan. Oke, kan nggak ada yang tahu hati orang ya. Nggak ada yang tahu. Amalnya kan masuk lagi juga kan. Iya, Alhamdulillah. Oke sahabat kaum, ya itu aja tadi pesan dari Singgi teman kita. Semoga bermanfaat obrolan kali ini. Jangan lupa di follow IG kita di kitaumroh.id dan jangan lupa juga di subscribe YouTube kita di Kita Umroh dan diaktifin loncengnya, di share ke teman-teman biar semuanya bisa dapat informasi yang menarik dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.